الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti halnya telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa itu beberapa hari yang dibilangkan. Maka siapa di antara kalian berada dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan jauh, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang tidak berkesanggupan, maka hendaklah dia membayar fidyah berupa memberi makan orang-orang miskin. Siapa yang kuat, yang sanggup, maka hendaklah dia berpuasa karena itu lebih baik. Dan hendaklah kamu berpuasa karena itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman untuk bisa meluangkan waktu menunaikan kewajiban mingguan kita, yaitu solat Jumat berjamaah. Semoga ibadah Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita diberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghitung hari sekitar seminggu lagi, insyaallah kalau kita diberikan umur,
kita akan melaksanakan, menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu, atau yang disebut juga dengan Tarhib Ramadan, maka pada kesempatan hari ini kita akan mengupas sedikit bagaimana kita bisa meraih keberkahan Ramadan itu. Kaum muslimin sekalian, sebelum kita membahas tentang keberkahan dengan cara apa saja bisa kita lakukan, terlebih dahulu kita akan mengungkap sedikit atau menjelaskan apa itu berkah. Kita sering kalau bertemu dengan teman-teman atau mengucapkan selamat, sering yang kita ucapkan itu adalah semoga berkah. Kalau ada teman orang ulang tahun, kita katakan semoga umurmu berkah. Kalau ada yang menikah, kita ucapkan semoga pernikahanmu berkah. Kalau ada yang dapat rezeki, kita akan katakan semoga rezekinya berkah. Kalau ada anak yang lahir, kita ucapkan semoga anaknya berkah. Ada yang diwisuda, kita ucapkan semoga ilmunya berkah. Pertanyaannya, apa itu berkah? Kaum muslimin sekalian, menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah zidatul khair. Apa itu zidatul khair? Bertambah-tambah kebaikan. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Multawali Asy-Sya'rawi, Mutawali Asy-Sya'rawi seorang ulama Mesir terkemuka, dia katakan berkah itu adalah tentara rahasia Allah yang dikirimkan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini tentara rahasia Allah yang dikirimkan Allah kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Maka oleh sebab itu, kalau keberkahan itu diberikan atau menempel dia pada rezeki, maka rezeki itu akan makin bertambah, makin melimpah dia. Itu artinya rezekinya berkah. Kalau rezeki itu menempel pada anak, maka anak akan menjadi anak soleh atau anak solehah. Kalau dia menempel pada pernikahan umpamanya, maka pernikahan itu akan menjadi keluarga yang dibangun itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pula sebabnya Rasulullah ketika menikahkan anaknya Siti Fatimah Az-Zahrah dengan Ali bin Abi Thalib, doa beliau adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa agar pernikahan mereka, keluarga baru yang mereka bangun, bisa menjadi keluarga sakinah, yang mawaddah, yang warahmah dan berkah. Itu sebabnya sampai sekarang apa yang didoakan oleh Rasulullah itu menjadi doa kita setiap kita menghadiri pernikahan anak keluarga sahabat kita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kalian berdua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian juga akan dikumpulkan ya dengan berbagai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian, kalau keberkahan itu menempel pada jabatan, maka jabatan orang tersebut akan meningkat terus. Jadi itu saja melihat keberkahan itu. Kita rujuk kepada pendapat Imam Al-Ghazali, dia akan bertambah-tambah.
Kalau rezeki bertambah-tambah, kalau jabatan makin sukses, makin tinggi, makin gemilang. Jadi di situ melihat keberkahan. Lalu apa lawan berkah itu? Lawan berkah itu adalah istidrat namanya. Mungkin mirip. Kalau kita mengamati sementara mirip. Tetapi ada satu rahasia di situ, yang istidrat. Kita mungkin tidak sadar. Apakah yang kita terima itu keberkahan atau istidrat? Istidrat itu adalah azab Allah yang ditunda-tunda diberikan kepada seseorang. Orang itu kerjanya selalu berbuat maksiat. Harusnya dihukum karena melakukan kemaksiatan. Dia lalai beribadah, malas sholat. Harusnya dihukum karena dia melalaikan perintah sholat. Dia ingkar, durhaka pada orang tuanya. Harusnya dihukum karena dia durhaka. Begitu seterusnya. Tetapi orang seperti itu, dia suka maksiat, dia lalai beribadah, dia mungkin durhaka, dia mungkin tak pernah peduli kepada masyarakat, ke lingkungan, di masjid apalagi, tak pernah peduli. Tapi rezekinya melimpah-limpah, bertambah-tambah terus. Kalau dia berjabatan, jabatannya meningkat terus. Kalau dia berusaha, usahanya sukses terus. Kalau dia berdagang, perdagangannya sukses terus. Pokoknya kita melihat, kalau bahasa awaknya, batinona pitirinya. Orang yang tahu, sesungguhnya itulah istidrat. Dia pasti dihukum oleh Allah atas sikapnya yang suka berbuat maksiat, yang lalai beribadah, yang ingkar, yang durhaka dan segala macam, pasti akan dihukum oleh Allah. Tapi ditunda saatnya. Sehingga apapun yang mereka lakukan diberi terus. Kalau dia sedang berjabatan, jabatannya dikasih terus. Tapi pada akhirnya di ujung masa jabatan ternyata dia korupsi. Dalam korupsi itu dia harus dihukum dan seterusnya. Nah, itulah namanya istidrat, lawan dari berkah. Maka ini perlu kita koreksi diri kita. Apakah yang kita terima selama ini sebuah keberkahan atau kita sedang diuji oleh Allah dengan istidrat namanya. Kaum muslimin sekalian, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pokok bahasan kita, bagaimana meraih keberkahan Ramadan itu. Untuk meraih keberkahan Ramadan sungguh banyak sekali. Pada kali ini mungkin kita akan mengungkap beberapa saja di antaranya. Pertama, meraih keberkahan Ramadan itu adalah dengan menunaikan ibadah puasa. Perintah puasa itu sudah hafal ayatnya oleh kita. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu perintah tentang melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin sekalian, perintah puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, sebagaimana ibadah puasa itu telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad, artinya sudah ada kewajiban puasa sebelum kita. Sebelum umat Nabi Muhammad diperintahkan berpuasa pada tahun kedua Hijrah, sebelumnya sudah ada juga perintah puasa. Perintah puasa di masa Nabi Adam umpamanya. Adam itu begitu diusir dari surga ke bumi
Apa yang terjadi? Kulitnya menghitam, melepuh, terkena matahari. Hitam, makin lama makin hitam. Maka datang perintah dari Allah, wahai Adam, berpuasalah kamu pada hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15. Yang sekarang kita kenal dengan Ayyamul Bid, yaitu puasa pertengahan bulan. Apa yang terjadi? Pada puasa hari pertama tanggal 13, kulitnya mulai sedikit memutih. Di hari kedua tanggal 14 memutih lagi. Dan pada hari ke-13 semua kulit Nabi Adam yang tadi menghitam menjadi putih bersih. Jadi itu salah satu fungsi Ayyamul Bid, bisa membersihkan kulit dan anggota tubuh. Kedua, di masa Nabi Nuh ada lagi perintah puasa itu. Saat mana Nabi Nuh disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke kapal, panggil semua umatmu untuk naik kapal ini, karena tak lama lagi akan ada banjir besar. Anaknya sendiri tidak mau, si Kanaan itu tidak mau naik dari kapal. Katanya, tidak usah ya, nanti saya akan naik gunung itu saja. Apa yang terjadi kemudian? Gunung itu justru disirami oleh banjir besar, air besar yang tertutup puncak bukit, puncak gunung itu oleh air, oleh banjir. Maka siapa yang naik ke atas kapalnya Nabi Nuh selamat. Tapi anak-anak enggak, karena dia tidak naik kapal. 6 bulan lamanya Nabi Nuh berlayar di kapalnya itu sampai kemudian dia tiba di Bukit Judi namanya. Di Bukit Judi itu akhirnya diperintahlah dia untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 tahun. Itu sejarah. Sampai kemudian di masa Nabi Ayub diperintah lagi puasa. Karena dia dapat penyakitan terus, diperintah puasa. Di masa Nabi Daud diperintah lagi puasa. Di masa Nabi Isa ada lagi perintah puasa itu. Cuma di masa Nabi Isa ini perintah puasa itu sangat ditentukan oleh iklim. Jadi ada musim semi. Maka orang-orang yang akan berpuasa itu diwajibkan pada musim semi. Pada musim semi itu iklimnya agak bersahabat, mereka bisa berpuasa. Tapi dalam putaran alam akhirnya ini tidak sanggup orang-orang Nasrani berpuasa. Maka oleh sebab itu perintah berpuasa selama 40 hari itu tidak dilaksanakan dan hanya dilaksanakan pada musim-musim tertentu saja. Nah, ini sejarah sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tahun kedua Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Di tahun keduanya itu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib bagimu untuk melaksanakan puasa. Pada saat itu umat Nabi Muhammad ini diperintah puasa. Sebelumnya mereka sudah berpuasa juga. Setiap tanggal 10 bulan Asyura, tanggal 10. Ditanya oleh Rasulullah, mengapa kalian berpuasa? Kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka menjawab, wahai Muhammad, kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah saat dikejar oleh Fir'aun. Terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka pada tanggal 10 Muharram itu orang-orang umat Nabi Musa melaksanakan ibadah puasa. Dan kata Rasulullah, saya dengan umat saya lebih berhak berpuasa daripada kalian pada tanggal 10 itu. Maka tahun itu diperintahkan kepada umatnya Muhammad, siapapun yang belum makan hari ini tahan untuk bisa berpuasa. Dan bagi yang sudah makan tadi pagi, jangan makan lagi karena kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram.
Nah, di tahun kedua karena sudah turun perintah ini, ditanya oleh sahabat-sahabat beliau, bagaimana ya Rasulullah? Kita kan sudah puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Apa jawab Nabi Muhammad? Dulu perintah puasa pada tanggal 10 Muharram itu atau di hari Asyura hukumnya wajib bagi kalian, sekarang menjadi sunat. Yang wajib adalah perintah puasa di bulan Ramadan. Nah, itulah sejarah bagaimana puasa Ramadan ini diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad setelah ada perintah-perintah kepada umat-umat sebelumnya. Kaum muslimin sekalian, itu yang pertama, kita berpuasa, cara untuk mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita membaca Al-Quran. Harus banyak membaca Al-Quran, karena nilai pahala orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu berbeda kelipatannya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan Ramadan itu Allah sangat boros memberikan imbalan kebaikan kepada manusia. Boros sekali. 1 melipat 10, 10 melipat 100, 100 melipat 1000. Luar biasa. Maka siapapun yang membaca satu huruf Al-Quran itu di bulan Ramadan, nilai kelipatannya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu bagus sekali kalau sebelum Ramadan masuk kita sudah menyiapkan semacam skedul apa yang kita lakukan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Di antara skedul itu masukkanlah kegiatan membaca Al-Quran. Bisa jadi waktu solatnya 5 kali sehari semalam itu kita penggal-penggal. Subuh membaca 2 halaman atau 2 lembar atau 4 halaman. Nanti zuhur baca lagi 2 lembar atau 4 halaman. 5 kali 4 halaman berarti 20 halaman. Kalau 20 halaman bisa kita baca satu hari, sama artinya kita sudah menyelesaikan 1 juz per hari. One day, 1 juz. Itu antara lain cara bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan itu ada keberkahan bagi kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak bersyukur. Maka dalam ayat terakhir di surah Al-Baqarah ayat 185 itu Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu pandai berterima kasih. Bapak dan saudara sekalian, di balik syukur itu ada berkah. Di balik musibah ada berkah. Bagaimana kita melihatnya? Orang biasanya dan kita ini pada umumnya ketika mendapatkan kebaikan kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita bersyukur. Dan ini bagus sekali karena sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi ketika kita ditimpa musibah, biasanya kita dituntut untuk bersabar. Bapak dan saudara sekalian, di balik kebaikan itu ada syukur. Di balik keburukan musibah ada sabar. Sesungguhnya di balik syukur dan sabar itu ada keberkahan. Inilah yang mau kita rebut, dan karena itu perbanyak syukur dan sabar selama bulan Ramadan. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Makanya kita lebih banyak waktu-waktu ini dihabiskan untuk mengoreksi diri, mengintrospeksi diri atas dosa-dosa masa lalu yang telah kita lakukan. Untuk sesegeranya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Rasulullah, kalau sungguh-sungguh dilakukan, Ramadan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka kata Rasulullah nanti akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau menjemput, merebut keberkahan Ramadan itu dengan melakukan
berbagai upaya yang akan membawa keberkahan buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, puasa itu bisa membangun keseimbangan antara kesalehan individual dengan kesalehan sosial. Jadi kita ini dituntut untuk punya dua kesalehan, saleh secara individual dan saleh secara sosial. Saleh individual itu antara lain kita sholat, kita zikir, kita baca Quran. Sementara puasa itu adalah ibadah yang bisa membangun selain kesalehan individual, tapi juga membangun kesalehan sosial. Bagaimana kita melihatnya? Karena di puasa itulah kita tahu dan merasakan bagaimana orang-orang miskin selama ini sering lapar dan haus. Oleh karena itu kita sadar dan kita berempati. Maka sering kita berbagi di bulan Ramadan itu dengan anak-anak yatim. Kita berikan mereka santunan, kita perhatikan orang-orang miskin, kita bagikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Ini adalah kesalehan sosial. Kalau kesalehan sosial ini terbangun baik oleh kita, pasti masjid akan cepat selesai kalau ada sedang membangun. Karena orang peduli. Jadi ikut serta dalam membangun masjid, ikut serta bergotong royong, itu adalah wujud implementasi dari kesalehan sosial. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh secara individual dengan mendirikan puasa berkualitas, dan kita juga akan menjadi orang yang saleh secara sosial karena peduli kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.